Halo semua, saya Sukaesi. Saya dosen pengampu mata kuliah pengantar perpustakaan dan sains informasi. Nah, kali ini materi yang akan disampaikan adalah tentang perubahan paradigma perpustakaan. Dengan materi pokok antara lain adalah fenomena, tantangan, dan kendala konsep perpustakaan, yaitu tentang paradigma baru perkembangan perpustakaan itu sendiri dan perkembangan perpustakaan di era informasi. Nah, fenomena dan tantangan serta kendala yang ada adalah dilihat dari perkembangan iptek, ya. Kemudian globalisasi dalam berbagai bidang informasi, yaitu terutama munculnya information explosion. Kemudian munculnya komunitas masyarakat dalam berbagai karakteristik, dan itu akan memunculkan keberagaman kebutuhan informasi, terutama berkaitan dengan tujuan spesifikasi dari informasi itu sendiri. Seperti misalnya para peneliti, pembisnis, para birokrat, para konsultan, para perencana, dan itu sudah memunculkan suatu apresiasi terhadap keberadaan perpustakaan sebagai lembaga informasi. Nah, di samping itu juga perkembangan teknologi informasi dalam mendukung aktivitas masyarakat atau individu guna memenuhi kebutuhan tersebut adalah berkaitan dengan kebutuhannya, tuntutannya, di mana masyarakat itu sendiri memiliki keterbatasan waktu, kompleksitas kegiatan, dan tuntutan serta produktivitas yang tinggi. Dan itulah merupakan suatu fenomena serta tantangan bagi lembaga informasi. Karena apa? Karena di sini dituntut informasi yang tepat waktu, cepat, relevan, spesifik, dan faktual serta mutakhir. Nah, di sini juga ada terjadi perubahan bahwa seorang pengelola informasi atau pusat informasi itu harus beradaptasi dan mengadopsi terhadap perubahan-perubahan yang berkaitan dengan era globalisasi tersebut, terutama dalam berkaitan dengan paradigma tentang fungsi perpustakaan sebagai lembaga informasi. Di sana berkaitan dengan sebagai agent of change, knowledge and learning center, knowledge and mediator. Jadi itulah harus kita, seorang pustakawan harus mengadaptasi dan mengadopsi di era informasi ini. Kemudian terjadinya plagiarisme, itu juga konsep copyright, dan seorang pustakawan harus memiliki pemahaman terhadap Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang ITE. Dan kemudian ada perubahan terjadinya sarana atau infrastruktur, terutama berkaitan jaringan, web, link, provider, programmer. Nah, itu harus diketahui oleh seorang pengelola informasi. Di samping itu juga kebijakan suprastruktur yang berasal dari government framework policy itu berkaitan dengan resources, sumber-sumber pendanaan, serta prioritas-prioritas apa yang harus didahulukan. Nah, kemudian selain itu juga terjadi perkembangan SDM. SDM berkaitan dengan pengetahuan, dengan skill, dengan budaya, dengan mental, terutama mental kerja. Kemudian masalah yang lain tantangannya adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum menggunakan secara optimal penggunaan lembaga informasi itu sendiri. Maka di sini konsep perpustakaan atau dengan paradigma yang baru adalah perubahan-perubahan yang terjadi, di antaranya dari buku ke knowledge, kemudian dari judul ke informasi, dari teks ke konten, administrasi sekarang mengedepankan ke service, kemudian rak buku sekarang adalah di web, kemudian cataloging sekarang search engine, dari perubahan prosedural sekarang ke bisnis proses. Peraturan yang ada yang merupakan jadi tuntutan atau rules sekarang harus bermuara pada status fiction. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan sebagai suatu hal yang mesti dan wajib dilakukan sekarang harus bisa memberikan suatu attraction, yaitu harus bisa memberikan sesuatu yang menarik terhadap masyarakat. Nah, perkembangan perpustakaan itu sendiri mengalami perubahan sesuai dengan tadi yang disebutkan dengan perubahan paradigma. Dari perpustakaan tradisional, yaitu terjadi kumpulan buku-buku yang waktu itu tidak dilakukan cataloging secara computerized, ya, tapi hanya pencatatan buku saja gitu. Nah, kemudian perpustakaan semi modern. Nah, ini catalogingnya sudah dilakukan secara manual dalam bentuk buku. Kemudian perpustakaan modern, tentu ini catalogingnya menggunakan komputer berkaitan dengan kecepatan administrasi.
Dan perpustakaan digital ini koleksinya dalam bentuk bukan saja dari bentuk kertas, namun juga dalam bentuk file digital yang disebut dengan konten. Dan perpustakaan yang terakhir ada perpustakaan virtual, di mana seluruh koleksinya dalam bentuk digital sekarang dengan istilah e-document. Dan ini biasanya diakses oleh dan melalui internet, jaringan internet. Perkembangan perpustakaan di era informasi ini ya tentu saja ada perpustakaan konvensional, conventional library, perpustakaan hybrid library, kemudian perpustakaan booklist library, dan perpustakaan digital library. Ya. Itu adalah perkembangan perpustakaan. Nah, ini bisa dibaca oleh atau bisa kita lihat dalam slide berikut ini ya, bahwa perpustakaan konvensional adalah merupakan perpustakaan yang koleksinya tercetak, bentuk medianya tercetak. Perkembangannya demikian, dan dia menggunakan ruang space fisik untuk menyimpan. Demikian pula perpustakaan hybrid. Nah, hybrid ini atau hybrid library ini dikatakan memiliki dua muka karena perpustakaan ini merupakan perpaduan antara koleksi digital dan koleksi konvensional. Bisa lihat di slide ya. Nah, perpustakaan ini didesain untuk mengelola teknologi yang terdiri dari sumber elektronik, sumber tercetak yang semua dapat diakses dalam baik dalam jarak jauh online maupun jarak dekat. Nah, beberapa hal yang harus dilakukan adalah membangun pangkalan data. Tentu saja ketika kita berbicara pada hybrid library, kita harus membangun pangkalan data dan media cetak atau e-dokumennya harus sudah siap. Karena mengapa? Karena akan membangun sistem layanan online ya yang ada dalam website perpustakaan. Oleh karena itu, di dalam perkembangan perpustakaan dewasa ini tentu saja kita harus beradaptasi dan mengadopsi teknologi, karena bagaimanapun juga untuk bisa akses informasi terhadap masyarakat adalah ketepatan dan relevansi informasi yang diterima. Demikian pembahasan tentang perubahan paradigma perpustakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.